Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi semuanya, karena berhubung Umi juga baru selesai pulang home visit, jadi kita membuat dalam video pembelajaran saja ya, karena juga kan kalau misalnya Zoom sedikit orangnya, hanya selalu saja terus. Baik, nggak apa-apa. Jadi kita memasuki tema 9 mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kamu bisa buka pada buku di halaman 4. Di situ ada gambar air, ada gambar emas, ada gambar gula, dan ada gambar garam. Nah, kamu bisa lihat di halaman 4, di situ ada gambar air, gambar gula, gambar emas 24 karat, dan garam. Nah, pada halaman 5 kita membahas zat tunggal dan zat campuran. Ya, pada tema 7 kemarin kita sudah membahas apa itu benda. Ada benda gas, benda padat, dan benda cair. Dan bagaimana perubahan wujudnya gitu. Perubahan wujudnya ada 5, ada mengembun, menguap, menyublin, membeku, dan mencair. Nah, pada tema 9 ini kita membahas benda juga, tapi bukan benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi ada namanya zat benda tunggal atau zat tunggal, ada namanya zat campuran. Nah, pada halaman 5 kamu bisa baca pengertiannya. Kalau zat tunggal itu ada garam, ada air garam, gula, emas, nah dan sejenisnya, kopi, kapur, gitu kan. Nah, itu semua adalah tergolong dari benda zat tunggal, hanya tunggal dia satu, terdiri dari molekul-molekul. Nah, kalau zat campuran terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal yang digabungkan, namanya juga campuran yang digabungkan. Nah, campuran ini dapat dibedakan menjadi 2. Kamu bisa lihat di halaman 6. Nah, ada namanya campuran homogen dan ada namanya campuran heterogen. Kamu bisa baca di halaman 6 pada tema 9. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Ini kamu dengarkan dulu, nanti setelah Umi bacakan pengertiannya, Umi akan jelaskan maksud dari homogen itu contohnya seperti apa, dan campuran heterogen itu contohnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen. Ini bagian dari campuran ya. Kan kita ada kenal 2 ya, 2 zat tunggal sama zat campuran. Nah, zat campuran ini terbagi kepada 2, ada homogen dan ada heterogen. Nah, campuran heterogen ini merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, contohnya bagaimana? Campuran air dengan kopi. Coba kamu bayangkan, air dengan kopi. Nah, dan dengan air dengan tepung. Jadi gini, contoh agar kamu lebih mudah memahami maksud dari contoh campuran homogen dan contoh campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen ada air, terus kamu masukkan gula atau garam, apa yang larut? Atau apa yang habis? Air dengan gula atau garam, kita masukkan air nih. Ini ada air, terus kita masukkan gula atau garam. Maka lama kelamaan setelah kita aduk, atau teman tidak usah perlu kita aduk juga, garam dan gula tadi maka akan larut, habis dia. Maka dia masuk ke campuran homogen. Nah, seperti itu. Yang dimasukkan habis, yang dimasukkan larut, dia masuk ke homogen. Nah, kalau heterogen justru dia kebalikannya. Ada air, kita masukkan kopi. Ya kan? Kopi. Nah, kopi itu akan mendominasi air. Maka apa yang larut? Air yang larut, artinya air yang bening tadi tidak nampak, udah tertutupi oleh bubuk kopi tadi, artinya sudah berubah warnanya. Nah, itu dia masuk ke heterogen. Seperti itu. Air dengan tepung.
air itu kan bening ya, tepung itu warnanya putih, berbentuk bubuk ya. Nah, gitu. Nah, ketika kita masukkan tepung ke dalam air, maka apa yang terjadi? Bukan lama, langsung air yang bening tadi berubah menjadi warna seperti tepungnya. Sama kayak kopi tadi, menjadi warna coklat atau warna hitam. Sama ketika kita masukkan sirup homogen. Ya, homogen. Dia memang tercampur dengan zat warna. Yang tadinya dia kan air, terus kita akan dikonsumsikan warna, maka dia berbentuk jadinya sirup berwarna. Namun dikasih bahan-bahan kimia ya, makanya dia jadilah sirup yang bertahan lama, jangkanya lama. Nah, ketika kita masukkan sirup ke dalam air, maka apa yang berubah? Air yang bening tadi akan berubah menjadi warna sirup yang sudah kita masukkan. Contohnya sirup apa? Sirupnya berwarna oranye ya, maka akan berubah menjadi warna oranye. Maka hilang atau larut air yang bening tadi. Nah, ini masuk ke dalam heterogen. Paham ya? Sampai sini ya. Kalau homogen tadi adalah air yang atau benda yang kita masukkan atau zat yang kita masukkan dia larut. Nah, kalau heterogen tadi, benda atau zat yang kita masukkan dia yang lebih mendominasi warna tersebut. Nah, seperti itu. Hilang air warnanya tadi. Beda sama kebalikan sama homogen. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sekarang tugas kamu adalah menentukan mana air di halaman 9. Ya, ada 5 benda, ada air, ada kapur tulis, ada air garam, ada gula pasir, ada minuman kopi tumbuk, ada kawat tembaga. Maka kamu menentukan mana zat homogen, mana zat tunggal, mana yang disebut zat tunggal dan mana yang disebut zat campuran. Air termasuk ke mana? Air termasuk ke dalam zat apa? Zat campuran atau zat tunggal. Nah, pokoknya kamu kalau susah membedakan, pokoknya kalau zat campuran itu dia yang udah tercampur. Misal air dengan kopi, air dengan garam, air dengan tepung, air dengan gula. Tapi kalau hanya air, kapur tulis, air garam, gula pasir, itu adalah zat tunggal. Seperti itu. Itu kamu kerjakan, buat tabel 1 sampai dengan 6 ya. Nah, kamu tentukan zat penyusunnya, zat tunggal atau zat campuran, seperti itu. Nah, ke halaman 10 kamu tuliskan kembali zat tunggal itu apa, contoh zat tunggal itu apa, zat campuran apa, dan contoh zat campuran. Contoh zat campuran ini kamu buat 2 contohnya. Contoh homogen 1, contoh heterogen 1. Ya, paham ya? Terima kasih anak-anak Umi. Hari ini adalah pembelajaran terakhir. Kamu minggu depan sudah tidak belajar lagi karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka nanti setelah 1 minggu setelah berjalan Ramadan kita kembali lagi belajar daring. Terima kasih. Tetap jaga sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.